Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38. Demikian firman-Nya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kengerian Getsemani. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak mudah mengakui ketakutan dan kelemahan kita kepada orang lain. Terlebih jika kita menduduki jabatan struktural yang tinggi. Kita selalu berusaha terlihat tegar dan kuat, saudara-saudara, serta menyembunyikan berbagai kecemasan seolah-olah tak ada persoalan yang dapat menjatuhkan kita. Kita menutup diri karena tidak ingin dinilai lemah, bahkan kerdil. Namun tidak demikian dengan Yesus, saudara-saudara. Para muridnya telah menjadi saksi mata bagaimana Yesus melakukan berbagai mujizat serta senantiasa mengajar dengan penuh kuasa. Tetapi pada malam sebelum Yesus ditangkap, Dia menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan sangat jelas di Taman Getsemani. Di sana Yesus mengalami kegentaran dan kepedihan, bahkan hingga berpeluh darah dalam doanya. Yesus mengakui kepada Petrus, Yohanes, dan juga saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yaitu Yakobus muridnya. Sebagaimana sapaan kita saat ini, Yesus meminta agar mereka mendekat dan berjaga-jaga ketika Dia berdoa. Murid-muridnya menyaksikan betapa Yesus bergumul menghadapi cawan penderitaan yang akan ditanggungnya. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menghabiskan malam terakhirnya sebelum Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya, datang beserta segerombolan orang yang membawa pedang dan pentungan untuk menangkap dirinya. Taman Getsemani sering sekali dijadikan sebagai lambang pencobaan yang sangat menekan. Masalah hidup yang begitu berat. Ketika menghadapi masalah atau pencobaan yang menekan, biasanya orang-orang Israel, saudara-saudara, pergi ke taman ini untuk berdoa. Mengapa? Karena memang suasana di Taman Getsemani sangat tenang dan sejuk. Bukankah kita memerlukan ketenangan agar dapat berdoa dengan baik? Namun dikarenakan dosa manusia, Taman Getsemani yang tadinya tempat ketenangan berubah menjadi tempat pengkhianatan dan tempat di mana Yesus merasakan semua penderitaan yang Dia akan alami. Taman Getsemani yang begitu sejuk menjadi tempat penangkapan Yesus. Taman Getsemani yang tadinya nyaman menjadi suasana yang begitu mengerikan. Saudara yang terkasih, melalui sapaan ini kita diajak untuk memahami bahwa Yesus telah mengambil derita yang begitu berat dari hidup setiap orang yang percaya oleh dikarenakan dosa. Kalaupun ada persoalan terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, hal itu tidak akan pernah mengimbangi beratnya penderitaan Yesus. Hal itu tidak seberapa dengan penderitaan yang telah Yesus tanggung. Olehnya, saudara-saudara,
Marilah kita menjadi pribadi yang teguh di dalam Tuhan dan selalu mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidakkah dikatakan dengan jelas saudara-saudara dalam sapaan ini, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Artinya apa? Agar setiap orang percaya ketika berhadapan dengan permasalahan dan persoalan, jangan semakin menjauh dari Tuhan Yesus, tapi dekatkan diri selalu kepada Yesus. Karena dengan berjaga-jaga dengan Yesus, karena dengan bersama terhadap Yesus, kita akan beroleh kemenangan tepat pada waktunya. Karena memang tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Hal penderitaan yang ia alami di Taman Getsemani itu memang harus dilakukan Yesus. Permasalahan yang terjadi di Taman Getsemani itu memang harus terjadi agar kehidupan orang-orang percaya tidak harus mengalami derita yang begitu berat oleh dikarenakan dosa tersebut. Semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Semua hanya dikarenakan kepedulian Tuhan. Hanya satu yang Tuhan minta dari kehidupan kita di masa-masa COVID ini, di mana banyak orang yang semakin menjauh dari Tuhan. Tetap berjaga-jagalah bersama dengan Yesus, karena di dalam Yesus ada kemenangan. Tidakkah saudara-saudara, ketika penderitaan terjadi di dalam hidup Yesus, dia mengalami kematian, tetapi di hari yang ketiga ia memperlihatkan kemenangannya. Demikianlah juga kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika kita hidup di dalam Yesus, ketika kita selalu bersama dengan Yesus, ketika kita tetap dekat dengan Yesus, kemenangan akan tiba tepat pada waktunya di dalam hidup setiap orang yang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, mari Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk melihat bagaimana situasi dan suasana Taman Getsemani yang tadinya sejuk dan nyaman berubah menjadi kengerian. Artinya Tuhan telah ambil kengerian yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bapa, mari melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap para pendengar semakin lagi memahami bagaimana kasih-Mu terhadap kami, orang-orang yang lemah ini. Bapa, izinkan ketika para pendengar menghadapi kelemahan, tubuh mereka lemah, berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, berikan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, berikan jalan keluar. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu, karena memang tiada mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka, berikan kepintaran, rencana-rencana mereka Tuhan, mari Tuhan wujudkan. Yang sakit Tuhan Yesus, mari Engkau sembuhkan. Ketika Tuhan berkarya, segala sesuatu pasti terjadi. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk saudara-saudariku Tuhan, dimanapun mereka berada, nyatakan kuasa-Mu melalui sukacita dan damai sejahtera terjadi dalam hidup mereka, melalui ada kuasa kesembuhan ketika saudaraku yang sakit beroleh kesembuhan. Bapa di surga, hanya kepadamu hamba mohon. Itoku Mama Roma, itoku Mama Ella, itoku Mama Elga, mari Engkau Tuhan yang menjamah hidup mereka. Begitu juga saudara-saudariku yang lainnya, baik dari keluarga tanggulan maupun sinangka. Tuhan Yesus, hamba berdoa juga untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu hanya mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom bagi kita semua. Salam sehat.